Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 996 sampai bab 1000, ya. Dia melakukan semua hal baru-baru ini, kami pikir dia beruntung. Tapi kami tidak menyangka dia benar-benar mengalami saat yang buruk. Tuan Yun tersentak kesakitan. Nada suara Ye Chen dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang yatim piatu. Dia tidak memiliki koneksi, sumber daya, dan pelatihan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan Anda, Tuan Yun, bukanlah tandingan Anda. Tuan Yun menganalisis. Meskipun dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Tapi Tuan Chen, Anda lupa bahwa darah bangsawan klan Ye kita selalu mengalir dalam dirinya. Bisakah dia menjadi orang biasa? Selama dia memiliki darah klan Ye, dia pasti akan menjadi pahlawan. Ye Chen menyesapnya. Nada, itu benar, tidak peduli apa. Bajingan ini selalu memiliki darah keluarga Ye yang mengalir melalui dirinya. Ini fakta yang tak terbantahkan. Keluargaku Ye tidak pernah menghasilkan sampah, bahkan bajingan, di mata keluarga besar. Mereka hanya akan memikirkan masalah garis keturunan, sehingga meniadakan segala upaya Anda. Menurut pendapat mereka, Ye Junlin mencapai prestasi seperti itu karena darah bangsawan klan Ye mengalir melalui dirinya. Jika dia memiliki prestasi seperti itu, ayah dan kakekku pasti akan membawanya kembali ke keluarga Ye setelah mereka mengetahuinya. Keluarga Ye kami tidak menghasilkan orang-orang yang biasa-biasa saja, dan kami tidak akan menyerah pada orang-orang jenius. Mungkin bajingan ini bisa melakukannya sesuatu untuk keluarga Ye ketika dia kembali. Sedikit kontribusi. Kata Ye Chen, generasi muda klan Ye penuh dengan orang-orang jenius, dan mereka semua adalah orang-orang jenius di antara para jenius. Kemampuan Ye Junlin untuk memperjelas kesulitan-kesulitan ini menunjukkan bahwa dia cukup mampu. Di antara generasi muda klan Ye, dia setidaknya bisa dikirim ke 50 besar. Setidaknya dia memiliki kualifikasi untuk masuk ke pintu keluarga Ye. Tuan muda Chen, Anda tidak tahu. Anak ini sombong meskipun dia memiliki beberapa kemampuan. Tahukah Anda, dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Ye. Dia juga tidak menganggap serius Anda dan Tuan Ling Tian. Dia sangat sombong, dan dia ingin memimpin. Beritahu Tuan Ling Tian, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya ketika kami menutup pintu keluarga Ye. Kata Penatua Yun. Bang, Ye Chen membanting meja dan berkata dengan marah. Sungguh tidak masuk akal, kamu tidak menganggap serius keluarga Ye. Lagi pula, bajingan tetaplah bajingan, meskipun dia memiliki darah bangsawan, lingkungannya dan kontaknya kerumunan dan faktor lain berbeda dengan kita, bahkan ribuan mil jauhnya. Hal ini menyebabkan penglihatannya sempit dan terbatas, seperti katak yang duduk di sumur memandang ke langit, dan mudah untuk mengembangkan karakter arogan Yelang. Pak Yun setuju, ya itu benar. Dengan sedikit kemampuan, dia merasa bahwa dunia berada di bawah kendalinya dan tidak ada yang peduli padanya. Siapa yang tahu bahwa tempat seperti Jiang Hai hanyalah sebuah sudut kecil, dibandingkan dengan aslinya dunia itu masih jauh. Ye Chen mencibir, yah, begitu dia melihat puncak gunung es klan Ye di ibu kota, dia akan menyesal mengucapkan kata-kata sombong dan kekanak-kanakan seperti itu. Terus terang, bajingan ini perlu memperluas wawasannya dan biarkan dia melihat apa arti kekuatan sebenarnya. Tuan Yun bertanya, apa yang akan Tuan Chen lakukan selanjutnya? Apakah Anda ingin membunuhnya seperti biasa? Tidak, saya ingin membunuhnya sebelumnya karena saya takut dia akan membawa masalah bagi keluarga Ye. Malu. Tidak apa-apa sekarang, dia memiliki kemampuan seperti itu dan tidak akan mempermalukan keluarga Ye. Kata Ye Chen. Lalu bagaimana Tuan Chen akan menghadapinya? Dia begitu sombong sehingga bahkan keluarga Ye pun tidak peduli. Saya akan datang kepadanya secara pribadi dan memberitahu dia apa artinya menjadi benar-benar kuat. Segera setelah saya mendengarnya bahwa Ye Chen akan datang sendiri, pelajaran yang didapat, Tuan Yun sangat bersemangat. Dia tidak tahan dengan kelakuan Ye Junlin, dan dia membenci Ye Junlin karena telah menghancurkannya. Haha. Pantas saja Ye Junlin bingung. Ternyata dia adalah bos dari Yunting Group. Ini menjelaskan semuanya. Tak lama kemudian, Ye Chen pun menemukannya mengetahui identitas Ye Junlin. Lagi pula,
Banyak orang yang mengetahui identitas bos Ye Junlin Yunting, sehingga mudah untuk mengetahuinya berdasarkan kemampuan keluarga Ye. Tidak heran, saya pernah mendengar bahwa grup Yunting pada dasarnya menghancurkan segalanya di sini. Bahkan grup Sansing dari negara bintang pun bukanlah tandingannya. Tuan Yun juga tiba-tiba menyadari, HMPH, grup Yunting punya sesuatu. Tapi grup Yunting saja yang berani meremehkan keluarga Ye, itu konyol. Turun, aku akan memberitahu grup Ling Tian untuk segera mencaplok grup Yunting. Aku akan membuat Ye Junlin berlutut di depanku dan memohon ampun. Jika kamu berani bertarung dengan keluarga Ye, kamu bahkan akan menumbuhkan rambut. Ye Chen tersenyum. Dia sudah membayangkan adegan Ye Junlin berlutut di depannya. Hari kedua, Ye Junlin dan ibunya kembali. Ngomong-ngomong, dia membawa Biscam dan Purple Gold Guard bersamanya. Dalam perjalanan, Ye Junlin bertanya, "Bu, apakah ibu masih memikirkannya?" "Aku," Zhou Yingying menunjukkan sedikit keraguan. "Apakah kamu masih berpikir untuk menikah dengannya? Apakah kamu ingin benar-benar masuk ke pintu keluarga Ye dan membuat keluarga Ye mengenalimu?" Ye Junlin bertanya. Zhou Yingying berkata dengan tegas, "Tidak, saya tidak akan memikirkan hal-hal ini lagi. Saya hanya punya satu keinginan sekarang, tapi..." Kata Zhou Yingying dan menatap Ye Junlin dalam-dalam. "Katakan padaku, tapi apa?" "Tapi, aku hanya memikirkannya. Aku tetap tidak akan mengatakannya dengan lantang." Zhou Yingying tersenyum. "Bu, katamu, anakku akan membantumu mewujudkan keinginan apapun." "Oke. Ibu berharap suatu hari nanti bisa membawamu ke depan gerbang keluarga Ye dan dengan bangga berkata kepada mereka, 'Ini putra Zhou Yingyingku. Keluarga Yemu semuanya eksistensi yang harus kita hormati.'" Melihat Ye Junlin tertegun, Zhou Yingying buru-buru berkata, "Junlin, ibu hanya berpikir omong kosong, jangan khawatir." Dalam pandangan Zhou Yingying, hal ini tidak mungkin. Apa yang dia katakan mungkin menimbulkan tekanan atau bahkan kerugian bagi Ye Junlin. "Tidak Bu, keinginan ini pasti akan terkabul," Ye Junlin berkata dengan serius. Zhou Yingying hanya berpikir bahwa Ye Junlin sedang menghibur dirinya sendiri. Keinginan seperti ini hanya bisa berupa harapan dan fantasi yang berlebihan. Ye Junlin belum genap 30 tahun, seberapa jauh yang bisa dia capai jika dia terus mencapai lebih banyak? Biarkan keluarga Ye menghormati mereka, mustahil. Li Ziran menghentikan apa yang dia lakukan dan datang khusus untuk menjemput Zhou Yingying. "Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mempersiapkan penawaran proyek itu?" Ye Junlin bertanya. "Ini hampir selesai. Kami akan pergi ke lokasi untuk menawar besok." Ye Junlin mengingatkan, "Oke, ayolah. Tapi hati-hati, wanita Guan Liuyan itu luar biasa. Jangan khawatir. Saya sudah membuat 2 persiapan. Ketika saatnya tiba, saya akan dia dan Fang Ziqing dibagi menjadi 2 kelompok dan pergi menawar." Li Ziran tampak percaya diri. Itu bagus. Namun, Ye Junlin masih merasa tidak nyaman. Saat ini, di gedung Jinlong. Kepala sekolah yang baru saja menutup telepon. "Apakah kamu tahu siapa yang memanggilku?" "Itu Tuan Ye Chen." Semua orang terkesiap. Ye Chen kemungkinan besar adalah pewaris keluarga Ye berikutnya. Statusnya terlalu tinggi, kata-katanya seperti keputusan. "Apa yang Tuan Muda Ye Chen katakan?" Guan Liuyan bertanya. "Maksud Tuan Ye Chen sangat sederhana. Mari kita bunuh grup Yunting secepat mungkin." Kolonel yang berkata dengan dingin, "Bagus sekali, kami akan bersaing dengan mereka untuk sebuah proyek besok. Ini adalah langkah pertama kami." Kata Guan Liuyan, kepala sekolah yang mengangguk, "Ya, benar, Anda cepat membuat pengaturan, saya tidak ingin melihat kejutan apapun besok." Guan Liuyan dan pejabat senior lainnya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya jamin Anda tidak akan melakukannya, tidak melihat mereka di tempat penawaran, orang-orang." Keesokan harinya, Li Ziran berangkat bersama para eksekutif senior grup Dongtian. Tim keamanan yang terdiri dari Wu Xiao dan rekan-rekannya mengawal mereka sepanjang jalan. "Wu Xiao, biar semuanya hati-hati, seseorang mungkin menghalangimu di jalan." Sebelum berangkat, Li Ziran secara khusus mengingatkannya. Lagi pula, dulu ketika melakukan penawaran atau mengikuti kegiatan komersial,
pihak lawan akan memblokir proses tersebut guna menunda waktu kedatangan dan melewatkan acara tersebut. Ini semua adalah rutinitas di pusat perbelanjaan. Tuan Li, jangan khawatir. Dengan kami di sini, kami dapat mengantar Anda ke tempat penawaran dengan aman. Wu Xiao tampak percaya diri. Iring-iringan mobil grup Dongtian perlahan berangkat menuju tempat tersebut. Untuk asuransi ganda, Fang Ziqing juga pergi ke tempat tersebut dari arah lain. Keberadaannya sangat rahasia, dan tidak ada seorang pun di perusahaan yang mengetahuinya kecuali Li Ziran. Jadi jangan khawatir, Anda tidak akan bisa mencapai lokasi tersebut. Tidak ada masalah sepanjang perjalanan, tapi kelopak mata kanan Li Ziran terus bergerak-gerak. Selalu terasa seperti sesuatu akan terjadi. Wu Xiao, periksa apakah ada sesuatu yang terjadi di sekitarmu. Untuk memastikan keamanan, Li Ziran meminta Wu Xiao untuk memeriksanya. Tidak ada yang salah, Wu Xiao membenarkan. Boom, namun saat ini, seorang pedagang yang mengendarai sepeda roda 3 bergegas keluar dari perempatan di sebelahnya dan menabraknya seperti orang gila. Bang, sepeda roda 3 itu bertabrakan keras dengan kendaraan di armada grup Dongtian. Plop, penjajah itu langsung terlempar setinggi 3-4 meter, dan akhirnya jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, area yang luas berlumuran darah. TSK, armada grup Dongtian tiba-tiba mengerem hingga berhenti. Wajah Li Ziran menjadi pucat. Benar saja, grup Ling Tian tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Cepat dan lihat apakah ada yang baik-baik saja. Meskipun dia tahu itu adalah konspirasi, pikiran pertama Li Ziran yang baik hati adalah keselamatan hidup. Sekalipun itu milik musuh, semua orang segera keluar dari mobil dan mendatangi pedagang. Wu Xiao menarik napas, dan seluruh wajahnya berubah drastis. Li, Tuan Li, nafasnya hilang. Boom, berita ini ternyata menjadi sebuah kejutan bagi Li Ziran. Orang itu benar-benar mati. Untuk menghentikannya, grup Ling Tian benar-benar mengeluarkan harga yang begitu mahal. Bukankah itu terlalu kejam? Ada beberapa kasus di mana saya diblokir oleh pesaing sebelumnya. Namun tindakan tersebut bukanlah tindakan yang serius. Grup Ling Tian terlalu kejam, ada yang dipukul dan dibunuh. Ada yang dipukul dan dibunuh. Dengan semburan teriakan, sekelompok orang bergegas keluar dan mengepung Li Ziran dan lainnya. Mereka adalah warga sekitar yang memegang kain pel dan pisau dapur di tangannya. Jika kamu memukul seseorang sampai mati, jangan pernah berpikir untuk pergi. Semua orang meraung. Li Ziran berkata tanpa daya, kami tidak memukulnya, dia sendiri yang memukulnya. Tapi penjelasan ini terlalu lemah. Kebetulan tidak ada pengawasan di ruas jalan ini, dan sudut roda 3 hanya berada di titik buta perekam mengemudi. Tidak ada bukti yang tersisa. Kentut kami baru saja melihat dengan jelas bahwa mobilmu menabraknya dan membunuhnya. Kamu masih ingin berdalih? Tidak mungkin. Iya, banyak dari kami yang telah melihatnya, dan kami memiliki bukti yang meyakinkan. Apalagi yang bisa Anda perdebatkan? Dari Wu Xiao tampak sangat pucat di sebelahnya. Ini adalah kelalaian tugas di pihaknya. Dia sebenarnya telah melihat sepeda roda 3 itu, tetapi dia tidak menyangka sepeda roda 3 itu akan menabraknya. Apa yang harus dilakukan Tuan Li? Wu Xiao tidak tahu. Akui kekalahan, pihak lain telah membuat persiapan yang cukup untuk menjebakku di sini. Tidak ada cara lain. Li Ziran menghela nafas. Dia mengasihani kehidupan yang tidak bersalah itu. Saya lebih suka tidak memiliki proyek ini daripada menyaksikan kehidupan berlalu begitu saja. Namun dia tidak perlu khawatir dengan proyek tersebut. Untungnya, saya sudah siap. Jika dia tidak bisa pergi, Fang Ziqing juga akan ada di sana. Jangan khawatir, saya tidak akan pergi, saya akan tinggal dan menangani masalah ini. Kata Li Ziran, bagaimanapun juga, kematian orang ini ada hubungannya dengan dia. Dia ingin menanganinya dengan benar. Sisi lain, di jalan pinggiran kota, sebuah mobil sedang melaju kencang. Fang Ziqing ada di antara mereka. Dia pergi ke lokasi penawaran dari arah lain. Fang Ziqing menghela nafas setelah mengetahui sesuatu terjadi pada Li Ziran. Hai, detik berikutnya, mobil tiba-tiba mengerem. Fang Ziqing melihat lebih dekat dan melihat beberapa pria berpakaian hitam di depannya. Tuan Fang, saya ingin mengundang Anda untuk minum teh. Jangan khawatir.
Ini hanya membutuhkan waktu 2 jam, dan saya berjanji tidak akan mempermalukan Anda. Mereka berjalan ke jendela mobil dan berkata, Fang Ziqing menghela nafas diam-diam dan menyelesaikannya. Dalam 2 jam, rapat penawaran selesai. Ini jelas ditujukan untuknya. Bagaimana keberadaannya bisa diketahui secara rahasia. Tapi kalau ada yang menghentikanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Ziqing hanya bisa pergi minum teh. Ziran, tidak ada yang bisa kulakukan. Di tempat penawaran, semua eksekutif senior grup Lingtian telah berkumpul. Kepala sekolah yang, Guan Liuyan dan yang lainnya sepertinya memiliki peluang untuk menang. Ada juga beberapa perusahaan besar yang bergerak di lapangan. Setelah mendengar proyek ini dibuka, mereka semua datang untuk mengikuti tender. Kolonel yang memandang orang-orang ini dan mencibir, dengar, proyek ini milik grup Lingtian kami. Siapapun yang berani mengajukan penawaran akan melawan grup Lingtian, itu jalan buntu, di depan semua orang, dia begitu mendominasi. Tapi semua orang tidak berdaya, bagaimanapun juga, ini adalah grup Lingtian. Dalam rapat penawaran hari ini, mereka di sini hanya untuk mengisi angka. Tuan Yang, Wakil Presiden Guan, Li Ziran dan Fang Ziqing semuanya sudah selesai. Mereka tidak bisa datang untuk berpartisipasi dalam penawaran. Pada saat ini, seorang asisten datang untuk melapor. Kepala sekolah Yang dan Guan Liuyan menunjukkan senyuman sukses. Hanya grup Yunting yang melawan mereka, itu hanya omong kosong. Ngomong-ngomong, apakah pantatmu sudah bersih? Guan Liuyan bertanya. Jangan khawatir, semuanya akan ditangani dengan bersih. Saya berjanji ini tidak akan ada hubungannya dengan grup Lingtian. Selain itu, kami telah memblokir semua jalan, jadi tidak mungkin orang lain dari grup Yunting dapat melakukannya. Ayo. Asisten itu tertawa. Guan Liuyan berkata dengan ekspresi bangga. Saya berharap seseorang dari grup Yunting bisa datang agar kita tidak kesepian. Sayangnya grup Yunting terlalu tidak kompeten. Jika Anda bahkan tidak bisa datang, bagaimana Anda bisa bersaing bersamaku? Kolonel yang berkata sambil tersenyum, ya, grup Yunting terlalu lemah. Cepat atau lambat grup itu akan ditelan oleh kita. Pada saat ini, Fan Yibin, penanggung jawab proyek, keluar. Tuan Yang, waktu untuk menutup presiden akan segera tiba. Bolehkah kita masuk? Kolonel yang terkekeh, bukankah saya sedang menunggu grup Yunting? Tuan Yang, sejujurnya, kami menemui situasi dalam perjalanan ke grup Yunting. Saya tidak bisa menghadiri rapat penawaran. Silakan masuk dengan cepat. Fan Yibin memimpin jalan, gemuruh. Tapi pada saat ini, suara gemuruh besar tiba-tiba datang dari udara, seperti guntur. Lihat ke langit, seru seseorang. Berdengung-berdengung, suara di udara menjadi semakin keras, seperti guntur. Semua orang melihat ke langit dan melihat beberapa helikopter pribadi melayang di udara. Semua orang tercengang saat melihat tulisan cat semprot di pesawat pribadi. Grup Yunting, semua orang tercengang. Karena semua helikopter itu bertuliskan Yunting Group, bukankah mereka mewakili Yunting Group? Setelah kepala sekolah Yang dan Guan Liuyan saling memandang, mereka merasa ngeri. Mereka memblokir semua jalan yang digunakan grup Yunting untuk menuju lokasi penawaran untuk memastikan bahwa mereka tidak bisa sampai di sini. Tapi aku tidak pernah menyangka mereka bisa datang dari langit. Gemuruh, helikopter pribadi itu berputar dan mendarat, dan angin serta ombak yang diciptakan oleh baling-balingnya menyapu seluruh tempat. Yang Xiao, Guan Liuyan dan lainnya dipermalukan. Semua orang terpaksa mundur oleh angin dan ombak dan berlindung. Apalagi orang-orang seperti kolonel yang konon memiliki darah bangsawan, bisa berlari lebih cepat dari siapapun, bahkan berguling dan merangkak. Jika Anda berlari lebih lambat, nyawa Anda akan hilang. Datang dari surga adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Mereka dapat memblokir setiap jalan menuju daratan. Saya hanya tidak menyangka Yunting Group akan memiliki helikopter pribadi yang datang dari langit. Beberapa pesawat pribadi diparkir di depan tempat tersebut, dan Ye Junlin serta Qilin turun dari pesawat. Itu kamu, Ye Junlin, kata Guan Liuyan terkejut. Apakah dia Ye Junlin? Tuan muda Ye Chen memberitahuku bahwa dia sebenarnya adalah bos di balik grup Yunting. Xiao menjelaskan. Guan Liuyan tampak terkejut.
Tetapi Tuan Muda Ye Chen berkata bahwa dia masih tidak layak untuk disebutkan. Mari kita aneksasi grup Yunting sesegera mungkin. Kepala sekolah yang mencibir. Oke, aku lebih tertarik. Guan Liuyan menatap Ye Junlin dengan mata kejam. Setelah turun dari pesawat, Ye Junlin melihat ke arah waktu dan tersenyum. Baiklah. Fan Yibin terlihat sedikit jelek. Sebagai penanggung jawab proyek, dia lebih memilih grup Ling Tian untuk mendapatkan proyek ini. Karena dia tidak mampu menyinggung grup Ling Tian. Dengan datangnya grup Yunting, masalah ini akan sulit ditangani. Semuanya ada di sini. Silakan datang. Fan Yibin memimpin jalan. Yang Xiaoguan, Liu Yan dan lainnya datang ke sisi Ye Junlin secara khusus. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Anda tidak akan berakhir dengan baik jika Anda bertarung dengan kami. Anda sama sekali tidak tahu kekuatan dan latar belakang grup Ling Tian. Kolonel yang mencibir, Guan Liuyan menggema. Dan grup Lian Yunting akan segera menjadi milik kita. Mengapa kamu berjuang untuk ini? Melihat ekspresi meremehkan Ye Junlin, Guan Liuyan menahan amarahnya dan berkata, kamu harus menyerah lebih awal. Bagus untukmu. Kamu adalah memang bos grup Yunting. Tetapi jangan berpikir Anda tidak terkalahkan. Di mata orang-orang besar, Anda masih seekor semut. Dunia ini lebih besar dari yang Anda kira. Kepala sekolah yang setuju berkata, saya mendengar bahwa Anda meremehkan keluarga Ye. Haha, kamu sangat naif. Kamu bahkan tidak bisa membayangkan puncak gunung es keluarga Ye. Anak muda, sadari kenyataan dan berhentilah memandang ke langit dari dalam sumur. Ye Junlin tersenyum dengan rasa jijik di wajahnya. Dia memandang Guan Liuyan dan Xiao Yang. Ketika dia sampai di pintu masuk venue, Ye Junlin tiba-tiba berkata, oke, kamu bisa berhenti di sini, tidak perlu masuk. Apa? Guan Liuyan dan kepala sekolah yang tercengang dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Kamu tidak mengizinkan kami masuk? Guan Liuyan bertanya. Fan Yibin juga tercengang. Dia bahkan tidak punya hak kilin. Awasi mereka, jangan biarkan siapapun masuk. Aku bilang begitu. Sombong, sombong, bersambung.